Halo Bapak Ibu Guru, para orang tua, dan pastinya adik-adik calon juara. Selamat datang di bedah panduan kita kali ini. Hari ini, kita bakal kupas tuntas segala hal tentang Gebyar Sains dan Seni SDMI Kabupaten Purbalingga tahun 2026. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, perlu kalian tahu nih, ini bukan ajang lomba tingkat sekolah dasar yang biasa-biasa aja loh. Gengsinya bener-bener tinggi. Kenapa? Karena di sini, sekolah-sekolah dari seluruh penjuru Purbalingga bakal bersaing ketat untuk memperebutkan Piala Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga. Jadi, ini benar-benar panggung pembuktian yang luar biasa. Tema besar yang diusung acara ini juga sangat kuat, yaitu mewujudkan generasi cerdas, kreatif, berprestasi, dan berbudaya. Saya pribadi suka banget sama kutipan ini. Ini jadi bukti kalau kompetisi ini tuh medan pertempuran yang super komplit. Nggak cuma nyari anak-anak yang otaknya encer secara akademik, tapi juga mereka yang punya kreativitas seni dan nggak lupa sama akar budaya kita. Oke, biar pembahasannya lebih terarah, kita punya 5 agenda utama nih. Pertama, kita akan mengenal Gebyar Sains dan Seni. Kedua, ngebahas syarat dan jadwal pelaksanaan. Terus yang ketiga, masuk ke arena lomba akademik. Keempat, kita intip arena lomba seni tari. Dan kelima, pastinya yang paling ditunggu, hadiah dan penentuan pemenang. Kita masuk ke bagian pertama, mengenal Gebyar Sains dan Seni. Gambaran umum medan kompetisi. Acara puncaknya sendiri dirancang khusus buat memeriahkan Hari Pendidikan Nasional. Jadi catat tanggal mainnya nih, Kamis 7 Mei 2026. Tapi perhatikan baik-baik ya alur waktunya, karena ketepatan waktu itu krusial banget. Sehari sebelumnya, tanggal 6 Mei, bukti pembayaran udah wajib banget diserahkan. Terus di hari H, pendaftaran ulang buka jam 7 pagi teng. Kalian wajib datang maksimal setengah 8, karena jam 8 pagi acaranya bakal langsung dimulai tanpa nunggu lagi. Jangan sampai telat ya. Menariknya lagi, kompetisi ini bahkan ngambil alih Gor Guntur Darjono dengan 2 atmosfer yang bener-bener bertolak belakang. Di dalam ruang indoor Gor, suasananya bakal super hening, konsentrasi penuh buat lomba akademik. Tapi, begitu kalian melangkah keluar ke area parkir, wow, suasananya langsung berubah drastis jadi meriah dan penuh musik buat pertunjukan seni tari. Seru banget ngebayangin 2 arena ini jalan barengan. Lanjut ke bagian kedua. Syarat dan jadwal pelaksanaan, logistik, dan pendaftaran. Nah, gimana sih cara daftarnya? Semuanya serba gampang karena udah online. Kalian tinggal isi formulir pendaftaran yang udah disediain, biayanya juga super terjangkau, cuma Rp10.000 aja per peserta untuk tiap cabang lomba. Nanti pembayarannya dikoordinasikan lewat Koor Wilcam buat SD dan KKMI buat MI. Terus, pas hari H, pastikan kalian pakai seragam sekolah resmi, dan ini penting banget nih, cukup bawa ballpoint dan smartphone aja. Nggak perlu bawa tas gede atau buku setumpuk ke area arena. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga. Arena lomba akademik, jalan menuju podium akademik. Disinilah para siswa brilian bakal diuji di bidang matematika, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Inggris. Buat babak penyisihannya, alurnya udah bener-bener modern dan serba digital. Tahap pertama, pastikan smartphone yang kalian bawa itu baterainya 100% penuh. Langkah kedua, dan ini sering banget kelewat, kalian wajib bawa koneksi internet pribadi. Ya, panitia nggak nyediain fasilitas wifi, jadi pastikan kuota kalian aman. Kalau udah siap semua, peserta tinggal login aja ke platform digital bernama Wayground buat mulai ngerjain soal-soalnya. Peta persaingannya kurang lebih seperti ini. Semuanya dilaksanain secara berurutan, jadi kalau ada yang mau ikut semua cabang, bisa banget. Untuk matematika, kalian bakal ngerjain 25 soal pilihan ganda dalam waktu 75 menit. Sementara buat IPA dan bahasa Inggris, masing-masing ada 40 soal pilihan ganda dengan waktu pengerjaan 60 menit. Ingat ya, sistemnya bakal tertutup otomatis begitu waktunya habis, jadi pintar-pintar atur strategi. Babak penyisihan ini tensinya tinggi banget loh. Kenapa? Karena cuma 20 peserta terbaik dari masing-masing mata lomba yang berhak melaju ke babak final. Dan ada satu aturan krusial yang bikin makin seru. Kalau misalnya ada satu siswa super cerdas yang lolos masuk top 20 di lebih dari satu mata pelajaran, dia harus milih satu lomba aja buat diikutin pas final. Disinilah taktik penempatan dari pihak sekolah benar-benar diuji. Buat mereka yang sukses nembus ke final, mode offline alias tes tertulis serentak udah menanti. Formatnya intens banget. Matematika bakal nguji cara mikir kalian lewat 5 soal esai dalam waktu 20 menit. IPA juga sama,
Menguji kedalaman konsep pakai 10 soal esai dalam 20 menit. Tapi yang paling epik menurut saya itu bahasa Inggris. Bakal ada tes listening yang diputar serentak, terus dilanjut sama speed interview selama 2 menit. Di bagian interview ini, rasa percaya diri dan pelafalan kalian bakal dinilai langsung. Kita geser dulu dari yang serius-serius, masuk ke bagian keempat, arena lomba seni tari, panggung budaya. Kalau tadi kita tegang sama hitungan, sekarang coba bayangin panggung penuh warna di area parkir GOR tadi. Tema tarinya luar biasa menarik, tari modern dengan sentuhan budaya lokal Purbalingga. Jadi ini bukan sekedar pamer keluasan gerak, kostum, ekspresi wajah, dan seberapa kuat unsur budaya lokal yang kalian bawakan, itu bakal jadi poin penilaian utama juri. Untuk jumlah pesertanya, ingat angka ajaib ini. 3. Setiap tim tari harus beranggotakan tepat 3 orang. Nggak kurang dan nggak lebih. Komposisi timnya bebas kok. Mau putra semua, putri semua, atau campuran silahkan. Sebagai info tambahan, ada batasan delegasi nih. Buat SD, 1 regu mewakili setiap korwil, sedangkan untuk MI, 1 regu mewakili setiap kecamatan. Terus, untuk durasi penampilannya, setiap tim dikasih waktu tampil secara live di depan dewan juri selama 5-7 menit. Nah, ada satu hal yang bikin praktis banget. Kalian nggak perlu lagi repot bawa-bawa flashdisk isi lagu pas hari H. Musik iringan udah harus kalian unggah lewat link pendaftaran sejak awal. Jadi pas tampil, tinggal fokus aja berikan yang terbaik. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, sekaligus yang paling dinanti. Hadiah dan penentuan pemenang, hadiah utama. Setelah semua latihan panjang dan keringat yang bercucuran, apresiasi luar biasa udah nunggu para pemenang. Selain bawa pulang piala dan sertifikat prestasi yang prestisius, uang pembinaannya juga gede loh. Buat juara 1, berhak dapat uang pembinaan 1 juta rupiah. Juara 2 dapat 750.000, dan juara 3 dapat 500.000. Dan yang masuk kategori harapan gak dilupakan kok. Juara harapan 1, 2, dan 3 juga bakal nerima uang pembinaan masing-masing 300.000, 250.000, dan 200.000 rupiah. Bener-bener sepadan banget kan? Panduannya udah kita bedah semua nih, aturan mainnya udah jelas, arenanya udah siap menanti, dan ingat, waktu menuju 7 Mei 2026 terus berjalan. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, kategori mana yang bakal dimenangkan sama sekolah kalian tahun ini? Apakah kalian bakal mendominasi di bidang akademik, atau memukau semua orang di panggung seni tari? Yuk, buruan koordinasi sama pihak sekolah, bentuk tim terbaik kalian, segera daftar dan buktikan potensi luar biasa kalian. Terima kasih udah ngikutin bedah panduan ini dan selamat mempersiapkan diri menjadi juara. Flying high.